Cerita ini berawal dari saat salah satu warga kampung tempat tinggal Gilang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Kita sebut saja namanya Om Burhan. Dia mengalami kecelakaan lalu lintas di sebuah jembatan angker di daerah yang bernama Demong. Jaraknya sekitar 21 kilometer jauhnya dari desa tempat Gilang tinggal. Kondisinya waktu itu kepalanya remuk karena terlindas truk gandeng. Sedangkan istrinya mengalami patah tulang paha yang harus berkali-kali dioperasi. Kecelakaan itu terjadi sekitar hari Senin sore saat almarhum dan istrinya selesai setor uang ke bank. Jadi malam harinya, setelah jenazah ini pulang dari rumah sakit, jenazah almarhum langsung dimakamkan malam itu juga. Kalau tidak salah, dini hari sekitar jam 1.30 malam. Tidak banyak orang yang ikut mengantar karena memang saat itu sedang hujan gerimis dan sangat dingin kondisinya. Malum, saat itu sedang memasuki musim hujan, sekitar bulan Januari tahun 2007. Saat itu Gilang sendiri pun tidak ikut karena esoknya dia harus bangun pagi untuk sekolah. Nah, sebelum Gilang ini tidur, sekitar jam 9 malam, nenek dan ibunya Gilang ini membakar kemenyan di atas sabut kulit kelapa dan diletakkan di depan teras rumah. Waktu itu Gilang bertanya ke neneknya, "Kenapa bakar kemenyan, Bu?" Simbo bilang, kalau itu adalah tradisi desa setempat. Kalau ada jenazah yang akan lewat di depan rumah malam hari untuk dimakamkan, kita harus bikin pagar gaib supaya maut yang bersama si mayat tidak mampir ke rumah kita. Nah, perlu dijelaskan nih, dalam kepercayaan kampung tempat Gilang tinggal, jika ada warga kampung yang meninggal tidak wajar, seperti kecelakaan, santet, dan lain-lain, biasanya dia akan mengajak 6 nyawa lainnya ke alam baka. Kepercayaan itu masih kental hingga sampai tahun 2020 ini. Dan selama Gilang hidup ini, memang beberapa kali di kampung ada kejadian seperti itu. Ada warga yang meninggal tidak wajar, selang beberapa hari akan ada beberapa warga lain yang meninggal berurutan. Pada hari ketiga, kelima, ketujuh, kesembilan, dan seterusnya. Hingga total semua 7 orang yang meninggal dunia. Sempat ayah Gilang dulu membacakan sebuah teks kuno Jawa tentang babat tanah es, lengkap dengan terjemahan dan tafsirnya. Seingat Gilang, menurut buku itu, penduduk desa Es adalah keturunan pengikut Dewi Rengganis dari Gunung Argopuro. Desa Gilang ini letaknya di lereng Gunung Argopuro yang terkenal sebagai jalur trek terpanjang sepulau Jawa. Dalam teks babat tanah es itu, desa ini terkenal dengan kemagisannya, yang membuat semua bentuk kehidupan yang tumbuh dari tanahnya akan memiliki keterkaitan dengan hal kerajaan gaib Dewi Rengganis di Gunung Argopuro. Wallahu alam, bagi yang mempercayainya saja. Nah, setelah pemakaman, hari pertama masih wajar-wajar saja. Baru masuk malam kedua, mulai muncul rumor-rumor tentang adanya manuk medi. Artinya burung kesurupan. Ini juga salah satu mitos di kampung tempat tinggalnya Gilang. Biasanya, burung yang kesurupan arwah ini sejenis gagak atau burung-burung malam lain yang bersuara serak. Saat mereka dirasuki arwah, mereka akan mengeluarkan suara jeritan kesakitan atau minta tolong, dan paling sering tangisan di tengah malam. Dan ini sudah sering terjadi. Malam kedua setelah Om Burhan dimakamkan, ada beberapa penduduk kampung yang mendengar suara tangisan manuk medi ini di beberapa tempat yang berbeda. Dan barulah pada malam ketiga, horor yang sebenarnya mulai terjadi. Kami warga kampung tidak sama sekali menyangka ini akan menjadi teror terlama di kampung kami, yaitu sekitar 40 hari kurang lebih. Jadi dimulai dari saksi mata pertama, bernama Mbah Tiwul. Beliau pemilik kedai kopi legendaris di desa Gilang. Kedai kopinya selalu ramai siang dan malam. Malam naas itu terjadi sekitar pukul 7 malam.
Mbah Tiwul hendak buang air kecil ke kamar mandi di belakang rumahnya. Sebagai tambahan informasi, zaman dulu di kampung itu kamar mandi letaknya terpisah dari rumah utama. Nah, di sana saat beliau sedang buang air kecil, tiba-tiba ada suara memanggil dari arah luar bilik Pekiwon. Tolong aku. Begitu suara terdengar sayup-sayup. Begitu Mbah Tiwul melongok keluar, alangkah terkejutnya dia melihat penampakan makhluk mirip pocong dengan setengah kafan terbuka dan sedang berjalan merangkak. Wajahnya tidak begitu jelas karena warnanya merah kehitaman dan hancur dibungkus plastik. Oh iya, jenazah Om Burhan ini yang kepalanya remuk memang dari rumah sakit sudah dibungkus dan diikat dengan plastik. Tujuannya supaya darah tidak berceceran. Jadi jelas, pocongan itu jelmaan dari Om Burhan. Hebohlah satu kampung saat Mbah Tiwul teriak-teriak ketakutan. Sontak orang di warung berdatangan. Tapi makhluk pocong itu sudah keburu menghilang. Gilang saat itu baru pulang ngaji dari surau bareng teman-teman dan merasa agak heran. Kok banyak orang heboh di warung Mbah Tiwul? Warung itu jaraknya dekat dari rumah Gilang, hanya sekitar 100 meter dari rumahnya Gilang. Nah, di rumah inilah baru ibu dan kakaknya Gilang ini bercerita tentang penampakan hantu pocong Om Burhan. Nah, karena geger satu kampung, pengurus pemakaman besok paginya datang ke makam Om Burhan. Dan benar saja, mereka menemukan makam itu berlubang sebesar ember. Tapi menurut cerita yang beredar, cerita lubang di makam itu sengaja tidak disebarluaskan, supaya tidak semakin membuat warga resah. Gilang sendiri tahu cerita ini dari teman sekelasnya yang ayahnya adalah salah satu pengurus pemakaman. Tapi bagaimanapun juga, cerita tentang pocong Om Burhan ini sudah santer terdengar ke penjuru kampung. Bahkan sampai ke kampung-kampung sebelah juga. Nah, malam keempat dan seterusnya teror terus berlanjut. Salah satu sesepuh desa yang rumahnya dekat langgar ngaji Gilang, sebut saja Pak Le Ibrahim namanya. Beliau tokoh agama sekaligus saudara dari Om Burhan. Malam itu, usai tahlil, hujan turun deras dan cukup lebat. Pak Le Ibrahim dari selesai sholat isya duduk di meja ruang tamu dengan was-was karena merasakan perasaan yang tidak mengenakan malam itu. Dan benar saja, menjelang tengah malam, pintu rumahnya diketuk seseorang. Padahal hujan belum reda, bahkan masih deras saat itu. Dan ketika dibukakan pintu, tidak ada siapapun di luar rumah. Kejadian itu berulang sampai beberapa kali, hingga tiba-tiba hantu pocongan dengan wajah remuk yang dibungkus plastik itu berdiri tepat di kaca jendela ruang tamu Pak Le Ibrahim. Pak Le Ibrahim yang memang orang beragama dan sesepuh desa meminta si pocong untuk jangan mengganggu siapapun lagi dan berdamai dengan kematiannya. Nah, setelah dibacakan ayat kursi dan doa, pocong itu akhirnya lenyap seketika. Tapi masih menyisakan suara minta tolong sayup-sayup dari kejauhan. Minta tolong Kang, aku Burhan Kang. Begitu suara sayup-sayup itu terus berulang hingga menjelang waktu berkumandangnya azan subuh. Dan ternyata malam itu bukan hanya Pak Le Ibrahim yang disatroni pocong Om Burhan, melainkan juga sahabat-sahabatnya semasa sekolah dulu. Kita sebut saja namanya Tante Yuli, Om Hasan, dan Om Erwan. Mereka bertiga sedang bertugas jaga shift malam di UGD dekat rumah Gilang. Dan lumayan dekat juga dari langgar ngaji dan rumah Pak Le Ibrahim. Malam itu saat hujan deras, menurut kesaksian mereka bertiga, saat sedang bertugas jaga, semua pintu di gedung utama UGD digedor-gedor dari luar. Bukan ketukan biasa seperti layaknya orang, tapi gedoran keras yang bikin kaget.
Di situ mereka langsung feeling kalau ini adalah ulah pocong sahabat sekolah mereka, Om Burhan. Saking takutnya, mereka berkumpul di ruang apoteker dan gak berani untuk ngecek keluar. Apalagi situasi saat itu sedang hujan deras disertai angin yang cukup kencang. Dan menurut cerita Om Erwan, mereka sempat melihat kelebatan bayangan putih bergerak menyamping dari jendela-jendela kaca yang kebetulan gordennya saat itu sedang terbuka. Tapi tidak begitu jelas bentuk wujudnya. Tapi Om Herwan yang kemudian heboh bercerita di kedai kopi Mbah Tiwul berani bersumpah kalau dia yakin itu mirip bentuk pocong. Siapa lagi kalau bukan Om Burhan. Geger dan heboh di kampung berlangsung setiap hari, bahkan meskipun telah usai tahlilan 7 harian. Setahu Gilang dan kebanyakan orang desa, hantu-hantu atau jin korin itu biasanya tidak berlangsung lama. Tapi yang ini cukup berbeda. Sudah lewat 10 hari, tapi masih banyak warga yang mengaku diteror malam desa mati. Aktivitas siang hari tidak seramai dulu. Anak-anak pun dilarang bermain jauh dari rumahnya. Malam harinya, para orang tua selalu bersama-sama para petugas ronda menjemput anak-anak ke surau saat pulang haji. Tidak ada yang berani pulang sendirian. Aktivitas malam hari hanya sebatas sampai pukul 7 dan 8 malam aja biasanya. Setelah itu kondisi desa senyap. Saat itu desa auranya cukup berbeda, sangat mencekam, bahkan meskipun tidak sedang turun hujan. Dan entah ini hanya sugesti atau perasaan yang terlalu terbawa takut. Malam-malam itu sama sekali jarang terdengar suara hewan seperti jangkrik, kodok, burung, dan hewan malam lainnya. Seperti yang kita tahu, kalau di desa, saat malam hari suara-suara itu sangat wajar terdengar. Tapi kali ini betul-betul hening. Hanya sesekali sayup-sayup suara gesekan dedaunan yang tertiup angin. Tibalah giliran keluarga Gilang yang mendapatkan teror. Jadi, malam itu, seperti biasa setelah belajar dan makan malam, Gilang beserta bapak, ibu, kakak, dan simbonya nonton TV di rumah. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Dari arah dapur, terdengar suara keras seperti ada orang yang menjatuhkan barang. Disusul, suara tudung saji di meja makan digeser dan setelah itu terdengar suara sendok dan piring seperti sedang ada orang yang makan. Semua kaget dan sama-sama memikirkan satu hal, Om Burhan. Karena semua penghuni rumah sedang berkumpul, jadi mustahil ada orang lain di dapur. Saat itu semua bengong dan gak ada yang berani berbicara bahkan bergerak. Tiba-tiba bapaknya Gilang menyuruh Gilang dan kakaknya bergegas pipis lalu tidur. Tapi karena untuk ke kamar mandi harus lewat dapur, kakaknya Gilang ini gak mau. Gilang pun di situ gak mau karena ngeri membayangkan apa yang sedang ada di dapur. Akhirnya mereka diantar pipis ke halaman depan rumah. Nah, kebetulan ibunya Gilang ini bukan orang yang terlalu takut dengan hal mistis. Makanya itu, dia dengan beraninya masuk ke dapur bersama Simbah. Gilang dan kakaknya memilih tidur bersama. Belum juga terlelap, ibunya Gilang ini sempat mampir ke kamarnya Gilang dan berpesan, "Jangan lupa berdoa, nak. Sudah, cepat tidur." Di situ kakaknya Gilang juga bertanya, "Itu tadi yang di dapur apa, Ma?" "Oh alah, itu si James nyuri kepala ikan." James itu adalah kucing peliharaan keluarga si Gilang nih. Tapi di situ Gilang dan kakaknya sama-sama tahu pasti itu bukan ulahnya si James. Karena mana mungkin James pegang sendok sama piring. Dan saat kejadian suara gaduh di dapur itu, kan si James lagi dipangku sama bapaknya Gilang. Nah, baru setelah keesokan harinya, ibunya si Gilang ini baru bercerita kalau tadi malam yang ada di dapur itu adalah demit yang numpang masuk rumahnya Gilang.
yaitu Om Burhan. Berikutnya kejadian yang juga dialami budenya Gilang nih, yang rumahnya tepat di sebelah rumahnya Gilang. Dia itu punya kebiasaan aneh, sebelum tidur, biasanya dia pipis di gang antara rumahnya Gilang dan rumahnya Bude itu. Karena memang kamar mandi ada di belakang rumah. Mungkin karena beliau takut, makanya dia pipis di situ. Entah itu malam keberapa sejak pemakaman Om Burhan. Yang jelas itu terjadi beberapa hari setelah kejadian pocong Om Burhan masuk ke dapur rumahnya Gilang. Nah, seperti biasa, budenya Gilang ini hendak pipis di gang samping rumah sebelum tidur. Dan dia biasa tidur malam setelah selesai nonton sinetron favoritnya. Tanpa diduga-duga, di bawah pohon jeruk depan rumah Gilang, pas di pinggir jalan, ada penampakan pocong yang sedang setengah merangkak. Budenya Gilang ini gak jelas nih, dia melihat pocong itu menyentuh tanah atau enggak. Yang jelas, dia shock dan ketakutan luar biasa. Dan akhirnya beliau kabur masuk rumah dengan pipis yang berceceran di lantai. Karena kejadian teror ini dirasa sangat meresahkan, bahkan sampai ke warga desa tetangga, akhirnya beberapa perwakilan sesepuh desa mengadakan musyawarah dengan ahli waris dan keluarga Om Burhan. Tapi sayangnya, di sini pihak keluarga tidak terima dan bahkan menganggap ini sebagai fitnah dan pencemaran nama baik, sampai hendak melapor ke kepolisian. Tapi karena kurangnya bukti, akhirnya hal itu urung dilakukan oleh keluarga Om Burhan. Nah, yang bikin greget dan kesel penduduk kampung, anak tertua Om Burhan ini malah memaki dan menyumpah penduduk kampung karena sudah dianggap memfitnah almarhum ayahnya. Tapi naasnya, beberapa hari setelah kejadian itu, keluarga mereka akhirnya ikut diteror. Ini cerita menurut kerabat dekat keluarga mereka. Dimulai dengan motor bekas kecelakaan Om Burhan yang sudah remuk dan gak karuan, itu digoyang-goyang dengan keras oleh makhluk tak kasat mata. Sampai rumah mereka juga digedor-gedor dengan keras. Saat itu, anak bungsu almarhum Om Burhan yang bernama Mas Dion, dia menangis dan minta ampun sama almarhum bapaknya. Nah, barulah setelah Mas Dion ini menangis, suara gedoran itu perlahan menghilang. Karena musyawarah dengan keluarga ahli waris ini dirasa gagal, akhirnya penduduk desa sepakat untuk menyelenggarakan selamatan desa di sepanjang jalan desa. Malam itu ramai dan suasananya cukup berbeda, jauh lebih cerah dan terasa damai daripada malam-malam sebelumnya. Sejak diadakan selamatan desa itu, berangsur teror mulai berkurang. Bahkan menjelang 40 hari, sudah sama sekali nggak ada warga yang mengaku diganggu lagi. Banyak spekulasi yang beredar di warga kampung tentang misteri kenapa Om Burhan ini menjelma menjadi pocong merangkak. Beberapa tahun setelahnya mulai terungkap tabir misterinya nih. Ternyata semasa hidup Om Burhan ini tabiatnya kurang terpuji. Keluarga beliau ini termasuk keluarga yang cukup terpandang dan lumayan kaya di desanya karena kebetulan Om Burhan ini memiliki mebel yang cukup besar. Tapi beliau ini terkenal dengan pelit dan kikir. Bahkan istrinya terkenal genit dan suka pamer perhiasan. Ada satu fakta miris yang terungkap jauh setelah kematian Om Burhan, bahwa sampai hari kematiannya ada salah satu karyawan mebelnya yang gajinya belum dibayar sama sekali setelah kerja berbulan-bulan. Padahal karyawan ini termasuk orang miskin dan kurang mampu. Nah, kebetulan Gilang dan keluarganya juga punya pengalaman yang kurang mengenakan juga nih sama Om Burhan ini. Nah, anak bungsu Om Burhan ini adalah kakak kelas Gilang di sekolah yang sama. Mereka ini punya banyak ternak, termasuk salah satunya adalah hewan kelinci. Waktu itu, Gilang dan bapaknya berniat membeli sepasang anak kelinci untuk dipelihara di rumahnya. Tapi di sini Om Burhan malah nggak memperbolehkan, bahkan menghardik orang tuanya si Gilang ini dengan nada sinis.
Di situ bapaknya Gilang akhirnya memilih mengalah dan membelikan Gilang kelinci ini di pasar yang letaknya cukup jauh dari tempat tinggalnya si Gilang. Oke, jadi sekian cerita tentang teror hantu pocong merangkak